Oke, gimana nih perasaan teman-teman sekalian setelah mendengarkan lagu ini? Kalau aku pribadi sih jadi semangat ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke renungan, yaitu inti acara persekutuan kali ini, mari kita nyanyikan satu buah lagu berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Baik, setelah kita mendengarkan pujian berjudul Tenanglah Kini Hatiku, mari kita lanjut ke renungan pada hari ini. Sebelumnya, aku mau ngasih ke kalian spoiler nih bahwa yang membawakan renungan kali ini adalah Kak Jessica Pratiwi.
Betul ya, sebagai mahasiswa mohon maaf, STT/SAAT. Wah, luar biasa banget ya. Kita hari ini ada tamu spesial loh, dan, beliau ini yang akan membawakan renungan. Nah, kalau gitu langsung saja kepada Kak Jessica, saya persilahkan. Thank you Alberta untuk pelayanannya. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada siang hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua ya Tuhan, untuk berdiam diri bersama, mendengarkan firman-Mu, dan secara khusus saat ini kami boleh mengadakan persekutuan ya Tuhan. Meskipun hanya bisa dilakukan secara online, tapi kami percaya kami boleh merasakan kasih-Mu di persekutuan pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau bukakan setiap mata hati kami boleh menerima, mendengarkan firman dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak remaja yang hidup di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, aku share screen ya dulu. Oke. Sebentar dulu. Ini udah aku fullkan dulu ya. Apakah ini udah nampak layarnya? Masih loading, Kak. Oh, oke, udah nampak. Tapi cuma setengah ya, Kak? Oh, setengah ya. Setengah ya. Udah full nggak? Masih cuman setengah gitu, bagian kanan doang, Kak. Sebentar. Aku stop share dulu ya. Aku boleh minta tolong ini deh, Kak Pandu boleh tolong aku ini ya, share screen. Kayaknya ini ada masalah. Aku kirim filenya dulu. Sebentar. Kirim filenya di sini. Ini lagi proses terkirim ya. Oke, nggak apa-apa, aku mulai aja. Teman-teman, sebelum kita buka Alkitab, aku mau ini nih, ngobrolin satu game yang sempat viral tahun 2020 kemarin. Dan pasti rata-rata teman-teman sih udah tahu tentang game ini. Ya, tadi udah ke spoiler judulnya gitu kan. Udah ke spoiler judulnya, ketebak judul renungannya apa gitu. Teman-teman, nama game ini adalah Among Us. Ya. Nama game yang bakal kita omongin hari ini itu adalah game Us. Jadi game Among Us ini nih cukup viral dan semua orang memainkannya gitu, mulai dari anak kecil, dari yang bocil banget sampai yang udah gede, yang udah orang tua mungkin ada yang mainin game ini gitu. Karena kemarin aku sempat lihat ada orang-orang yang udah kerja, udah punya anak tuh masih suka main game ini gitu. Teman-teman mau tahu dong, sambil kita nunggu share screen-nya, aku pengen tahu teman-teman yang pernah main Among Us di sini siapa aja gitu. Mungkin boleh raise hand biar aku mastiin semua dengar nggak atau pada ngantuk nih. Raise hand, oke. Lumayan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak banget ya yang udah pernah mainin game ini gitu. 13, 14. Wow. Berarti lumayan terkenal ya, dari 27 teman-teman yang ada di sini. Berarti ada 14, 15. Tadi 16 ada yang angkat tangan manual, tadi 15, 16. Berarti sama aku atau Kak Pandu yang mungkin udah pernah main. Oke, makin banyak yang pernah mainnya, boleh turunkan tangannya semua. Oke. Oke, Kak Pandu mungkin aku boleh minta tolong buat share screen. Ya, tadi PPT udah kirim. Ya, udah lumayan banyak ya yang pernah main Among Us gitu.
mungkin buat teman semua yang nggak raise hand, karena kan aku lihat cuma beberapa orang ya dari semua partisipan di sini. Ada mungkin setengahnya kali yang nggak raise hand dan yang nggak pernah main game ini. Jadi aku kasih tahu sekilas tentang game ini. Jadi di game ini ada 2 jenis pemain gitu. Yang pertama itu ada yang namanya crewmate. Ya, crewmate. Yang kedua ada yang namanya impostor. Oke, crewmate dan impostor gitu. Nah, tugasnya ngapain aja sih di game ini gitu. Ngapain aja nih biar kita bisa memenangkan misi. Jadi ceritanya teman-teman yang dapat tugas crewmate itu harus menyelesaikan misi yang diberikan di game supaya bisa menang gitu. Tapi misi ini tuh nggak harus berjalan lancar, teman-teman. Misi, maksudnya kan dikasih misi nih sama teman-teman crewmate, tapi misi ini nggak bisa berjalan secara mulus karena adanya imposter. Ya, aku ditiruin musiknya gitu ya, ada di game. Jadi imposter ini nih, kalau teman-teman yang pernah main ya, imposter ini sekilas nggak ada bedanya dengan crewmate. Nggak ada bedanya, bajunya sama, bentukannya sama gitu. Aku bingung itu baju luar angkasa atau baju alien, itu kayaknya kostum luar angkasa gitu. Ya, di slide ketiga. Di slide ketiga itu kita bisa lihat nggak ada bedanya antara crewmate dengan imposter. Susah banget bedanya gitu. Tapi teman-teman, meskipun luarannya sama ya, si imposter ini nih bukannya nolong teman-temannya gitu. Bukannya nolong teman-temannya menyelesaikan misi, tapi malah merusak pekerjaan crewmate atau membunuh crewmate sesuai dengan namanya ya, imposter atau pengkhianat. Kalau imposter ini nih berhasil membunuh banyak crewmate, maka yang memenangkan game ini nih bukan teman-teman crewmate, tapi si imposter ini. Wah, parah sih, kayak teman-temannya capek-capek ngerjain misi, pokoknya capek-capek lah gitu ngerjain misi, main game, tapi malah kalah cuma gara-gara si imposter ini. Teman-teman, game ini tuh sering dibilang sumber fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan kalau kata orang-orang. Tapi menurut aku sama aja sih kejamnya gitu. Mungkin boleh di next. Ya, game ini nih sering dibilang sumber fitnah karena ketika ngumpul nih, seringkali sesama pemain saling menuduh satu sama lain gitu. Sementara si imposter nih yang belum ketahuan hanya bisa hahaha gitu, aku nggak ketahuan gitu. Ini tuduh-tuduhan aja nih, terus tuduh-tuduhan aja terusnya. Tapi teman-teman, menurut aku tuh game ini tuh serem banget gitu loh. Serem banget karena kita bisa ngelihat kalau orang-orang dalam game ini yang sekilas nampak sama, yang kita kira mereka itu semua teman kita, tapi bisa jadi dia adalah orang yang berusaha menghancurkan kita. Orang yang kita anggap teman, kita anggap tim yang bisa nolong kita. Bisa jadi dia orang yang berusaha menghancurkan misi kita. Dan ini baru game nih. Menurut teman-teman, kira-kira ada nggak sih the real imposter di dunia nyata ini? Tadi kan di game nih, di game agak kejam-kejaman dikit ya, wajar lah, di game doang gitu. Tapi di dunia nyata ada nggak sih orang sejahat itu mengkhianati teman-temannya? Jawabannya ada. Tapi teman-teman, imposter ini bukan sembarang imposter, karena yang diimposter adalah gurunya sendiri. Mungkin boleh di next slide-nya. Ya, orang ini ada 4 ciri-ciri. Jangan di next dulu, Kak Pandu. Soalnya aku yang tebak-tebakan dulu nih. Nah, ciri-ciri orang ini yang pertama, salah satu dari 12 murid Yesus. Yang kedua, dia adalah pengikut Kristus yang rela meninggalkan pekerjaan dan keluarganya nih. Kan seperti yang teman-teman tahu, 12 murid Yesus tuh punya pekerjaan semua kan. Ada yang sebagai pemungut cukai, ada yang sebagai nelayan. Pokoknya mereka punya banyak pekerjaan gitu. Tapi demi mengikut Kristus, mereka meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka, sanak saudara gitu. Dan ciri-ciri yang ketiga, orang ini tuh bendahara keuangan yang dipercaya Yesus gitu. Bayangin nih, dia tuh ibaratnya di antara 12 orang nih salah satu orang yang terpenting, alias BPH. Siapa di sini yang BPH keuangan ya, atau pernah bendahara di kelas kayak di OSIS di mana gitu. Ya, teman-teman pasti tahu kan, orang jadi bendahara tuh benar-benar dipercaya. Dipercaya banget karena berhubungan dengan uang. Bahaya tuh, kok disimpan uang ditilep kan
bahaya. Berarti orang ini nih dipercaya banget sama Tuhan Yesus gitu. Terus yang terakhir, orang ini karena dia tinggal dan bersama-sama dengan Yesus 1 kali 24 jam selama 3 tahun, orang ini adalah saksi dari pengajaran dan mujizat Yesus. Siapakah orang ini? Teman-teman boleh jawab di chat yang tahu orang ini siapa. Aku mau lihat seberapa konsen teman-teman di sini gitu. Apakah teman-teman semua nyimak renungan? Wah, udah ada 1 orang jawab. Baru 1 nih, baru 1 yang jawab, yang lainnya boleh jawab. Oke, udah ada 3, udah ada Rame nih, Rame yang jawab ya. Oke, boleh di next Kak Pandu, ada namanya. Yes, benar. Orang ini adalah Yudas Iskariot. Berarti aku close buat teman-teman semua nih. Berarti kecil semuanya udah benar-benar ikut sekolah minggu, udah benar-benar baca Alkitab, tahu Yudas Iskariot gitu. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan banyak tentang siapa sih Yudas Iskariot ini, mari kita buka bersama di Alkitab kita, di Injil Lukas, pasal 22, ayat 3 sampai 6. Kita buka di Injil Lukas, pasal Injil Lukas, kita buka di Injil Lukas, pasal 22, Injil Lukas 22, ayat 3 sampai 6. Oke, kalau teman-teman yang sudah dapat, ayo kita simak bersama-sama dalam Alkitab, dan aku akan memimpin teman-teman untuk baca kitab ini. Lukas 22, 3 sampai 6. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Lalu aku lanjut ayat 21 dan 23. Ini yang ayat 21 dan 23 ini menceritakan tentang penetapan perjamuan malam sebelum Yesus disalib. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan membuat demikian. Demikian bacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap yang mendengar, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bukan mungkin ya, udah pasti semua pernah dengar tentang Yudas Iskariot. Tapi yuk kita lihat kembali tentang kisah Yudas ini. Siapa sih Yudas? Seperti yang kita tahu, Yudas Iskariot ini merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Seperti yang udah teman-teman lihat di slide ini, dia salah satu dari 12 murid Yesus. Dia mengikut Kristus yang rela meninggalkan pekerjaan lama dan keluarganya demi Kristus. Dan pastinya dia banyak mendengar serta melihat banyak pengajaran dan mujizat Yesus. Ya, secara murid Kristus lah ya. Seperti yang teman-teman tahu, Tuhan Yesus itu melayani selama kurang lebih 3 tahun gitu. Dan 12 murid-muridnya itu pasti bersama-sama dengan dia, jalan bareng, pokoknya apa-apa bareng gitu. Jangankan dengar pengajaran sama lihat mujizat Yesus nih, lihat Yesus pelayanan. Yudas Iskariot nih, selama 3 tahun pelayanan Yesus selalu stay 24 jam. 24 jam. Kita sama keluarga kita di rumah sebelum online ini aja kalah ya. Maksudnya kita, ya mungkin online sekarang kita 24 jam sama keluarga di rumah. Tapi kalau teman-teman ingat, sebelum online tuh kita nggak 24 jam nih sama keluarga di rumah. Pasti kita kayak, misalnya berapa jam, 8 jam di sekolah. Terus mungkin teman-teman lanjut bimbel, lanjut kursus, lanjut hangout, atau lanjut pelayanan ke gereja. Pokoknya kita nggak 24 jam gitu. Kita aja nggak 24 jam sama keluarga kita di rumah. Tapi teman-teman bayangin Yudas Iskariot ini loh 24 jam. Tiap hari kerjaan Yudas tuh jalan bareng, pelayanan bareng, makan bareng, sampai tidur rame-rame bareng Yesus dan 11 murid lainnya gitu. Ya pokoknya 11 murid lainnya karena tambah Yudas jadi 12 tuh. Kan menyebut Yudas doang sekarang. Ya pokoknya susah senang sama Yesus gitu. Saking dekatnya, gak ada alasan buat Yudas mengkhianati Yesus dan teman-temannya. Kan dekat banget kan. Teman-teman pernah kepikiran gak sih,
wah aku mau mengkhianati keluargaku gitu 24 jam. Enggak lah, nggak tega, nggak tega, bener aku nggak tega banget gitu mengkhianati keluarga yang udah melindungi aku, atau teman-teman satu geng aku yang udah bareng aku. Dan nggak tega lah gitu, udah baik, udah sama-sama bareng, saling tahu satu sama lain, masa mau dikhianatin sih, kok jahat banget gitu. Mungkin boleh di next, Kak. Ya, tapi teman-teman, satu hari, teman-teman yang pernah main Among Us pasti tahu yang namanya ini, emergency meeting. Ya, kalau udah kayak gini nih, udah main Among Us nih, kaget nih semua, aduh kumpul nih, ada apa nih, ada yang mati nih, ada yang rusak nih, ada apa nih, pasti panik semua kan, panik nggak lah, masa enggak gitu kan. Ya, ada sesuatu yang emergency yang mempengaruhi Yudas, yang membuat Yudas menjadi seseorang yang tidak sama lagi. Mungkin boleh di next. Teman-teman, ada satu kejadian yang cukup tidak mengenakan ya. Kejadian itu adalah ketika para imam kepala, ahli Taurat, dan kepala pengawal bait Allah membuat kesepakatan untuk membunuh Yesus. Jadi mereka tuh iri gitu. Mereka pengen bunuh Yesus karena mereka iri lihat pelayanan Yesus tuh yang sukses banget. Bayangin, Yesus bikin mujizat, orang rame lihat. Yesus bikin pengajaran, orang rame kumpul. Pokoknya tuh Yesus tuh kayak apa ya, star of the year, bukan of the year lagi, star di antara of the year gitu. Jadi selebgram yang paling trending di masa itu, lebih dari selebgram malah. Semua orang tuh di mana ada Yesus tuh tertarik semua. Ya jelas para imam kepala, ahli Taurat, dan kepala pengawal ini iri dong gitu. Para si zaman dulu tuh mereka tuh iri karena pelayanan gitu. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Mereka tuh berencana untuk membunuh Yesus. Nih, kalian lihat tuh Yesus tuh jadi bintang nih, Yesus terkenal. Kita sementara tuh makin terbelakang. Aduh, nggak bisa nih, nggak bener nih. Kita harus bikin cara gimana nih kita bisa bunuh Yesus nih. Mereka tuh berencana berunding gitu, para imam kepala ini. Dan ketika mereka sedang berunding itu lagi ada perayaan teman-teman, namanya perayaan Paskah. Dan perayaan Paskah itu tuh semua orang Yahudi yang ada di sana merayakannya dong. Dan waktu itu tuh mereka yang bersepakat untuk membunuh Yesus mikir gini, aduh, kita jangan ditangkap dia di tengah orang ramai pas perayaan kayak gini nih. Nanti ada keributan gitu. Pada keributan ujung-ujungnya kita nggak didukung nih, orang-orang nyalahin kita gitu. Kita tuh cari ini gimana caranya bunuh Yesus tapi nggak bikin keributan nih, nggak riuh gitu. Nah, akhirnya mereka pakai satu cara yang menurut aku tuh licik banget, yaitu memakai orang terdekat Yesus untuk menjadi mata-mata mereka. Mereka memakai Yudas Iskariot yang dekat banget sama Yesus untuk tahu semua kegiatan Yesus, mata-mata Yesus. Jadi mereka, daripada kita bikin keributan, kita cari satu orang terdekat Yesus nih. Dicari. Yang mana yang gampang digoda dari 12 orang ini dan dapatlah si Yudas. Mereka pakai Yudas. Yudas, kamu tahu kan Yesus tuh ngapain aja gitu. Kamu jadi mata-mata. Pokoknya di saat yang tepat gitu, kamu kasih tahu kita biar kita bisa tangkap Yesus ini. Gitu. Pokoknya mereka kasih tahu Yudas kayak gitu mau jadi mata-mata. Jadi Yudas nih traitor ya, dia kayak apa namanya, mengkhianati teman-temannya gitu. Dia kasih tahu mereka ngapain aja di mana gitu kepada orang-orang ahli Taurat ini. Hal ini mereka lakukan supaya mereka bisa menangkap Yesus di waktu yang tepat menurut mereka, orang-orang Yahudi ini. Teman-teman, Yudas Iskariot pada saat itu digoda iblis untuk mengkhianati Yesus. Dan teman-teman tahu nggak? Sebenarnya tuh Yudas punya kesempatan untuk menolak tawaran tersebut nih. Dia punya kesempatan untuk, aku disuruh jadi mata-mata guru aku. Enggak deh, nggak mau gitu. Ngapain? Kan aku udah jadi murid Yesus nih. Aku udah sama Yesus, masa aku jadi pengkhianat? Dia punya kesempatan buat nolak. Tapi dia nggak menggunakan kesempatan itu. Dia malah membiarkan hatinya dikuasai iblis untuk menjadi pengkhianat daripada menolak kesempatan jahat. Yudas memberikan kesempatan untuk iblis menguasai hatinya daripada melakukan hal yang bijaksana. Teman-teman harus tahu, ketika iblis mempengaruhi seseorang, maka berbagai bentuk kerusakan dan kehancuran akan terjadi.
kita bisa lihat akhir hidup Yudas yang begitu tragis di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Teman-teman boleh lihat sama-sama di Alkitab. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Oke, aku akan bacakan untuk teman-teman semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Disturbing banget ya, gore gitu. Kalau bahasa anak teman sekarang, sadis. Kisah hidupnya itu tuh sadis. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan keadaan tubuh yang nggak utuh. Teman-teman, kisah hidup Yudas tuh sangat menyedihkan. Karena dia yang pernah akrab dengan Yesus, kemudian meninggalkan Yesus dengan cara mengkhianatinya. Ini menjadi tamparan bagi kita semua, teman-teman. Dari sikap Yudas, kita dapat melihat bahwa yang memeluk dan mencium kita belum tentu mencintai. Bisa jadi dia mengkhianati kita. Atau teman-teman, plot twist nih, jangan-jangan. Bukan kita yang dikhianatin, tapi selama ini tuh yang melakukan pengkhianatan tuh kita sendiri gitu. Maksudnya dari sikap Yudas kita lihat, wah, jangan-jangan selama ini orang yang aku anggap baik, ternyata dia pengkhianat. Teman-teman, gimana kalau kita itu balikan ke diri kita sendiri? Jangan-jangan selama ini kita sama kayak Yudas, jadi orang yang berkhianat gitu. Ada berapa banyak dari kita yang bersikap seperti ini, teman-teman? Menjadi orang yang pura-pura di depan, tapi tidak di belakang. Mungkin boleh di next. Mari kita pikirkan di dalam diri kita. Ada berapa kali dan berapa banyak dari kita yang bersikap seperti ini. Jadi orang yang pura-pura baik di depan, tapi tidak di belakang. Bisa jadi kita berhahehe nih dengan teman-teman kita di luar gitu. Wah ya, hahaha, ngobrol gitu kan. Ah ya, dia ngejok kita ketawa gitu. Tapi di belakang tuh kayak nyinyir gitu. Berapa kali kita berhahehe dengan teman-teman di luar, tapi aslinya kita berusaha menghancurkan hidup teman kita dengan menyebarkan fitnah. Berapa kali kita menjadi penghalang teman kita untuk maju. Misalnya ketika dia bilang, aku pengen nilaiku bagus. Aku pengen jadi anak yang berprestasi. Aku pengen jadi orang yang bagus. Tapi kita kayak jadi penghalang. Apaan sih kamu belajar gitu? Apaan sih kamu kayak gini, kayak gitu? Udah lah, nggak usah lah gitu. Atau kita jadi penghalang yang kita ganggu dia gitu. Sudah berapa kali ketika teman kita jatuh, kita malah membiarkan dia jatuh sendiri atau nyinyir daripada menolongnya. Teman, sudah berapa kali kita menjadi pembuli di dunia nyata, sosial media, entah itu kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, supaya bisa dianggap keren atau memuaskan emosi kita. Sudah berapa kali kita menjadi pengkhianat bagi orang lain atau bagi diri kita sendiri. Teman-teman, pengkhianatan itu tidak selalu datang dari orang-orang yang jahat, tapi bisa dari orang-orang terdekat atau diri kita sendiri. Setiap kita memiliki dark side masing-masing, sisi gelap masing-masing. Setiap kita rentan untuk menjadi sasaran iblis untuk melakukan perbuatan jahat kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap kita rentan, kok nggak ada yang lebih suci di sini. Bahkan aku sendiri, bahkan Kak Pandu, atau teman-teman BPH dan teman-teman yang bukan BPH pun, kita semua rentan buat jadi sasaran iblis untuk menjadi pengkhianat di sekitar kita gitu. Untuk melakukan perbuatan jahat bagi orang-orang sekitar kita. Tapi teman-teman, pertanyaannya, maukah kita menolak untuk melakukan perbuatan jahat yang tidak berkenan dan memberi tempat Tuhan berdiam dalam hati kita? Aku ulangi lagi. Maukah kita menolak untuk melakukan perbuatan jahat yang tidak berkenan dan memberi tempat untuk Tuhan berdiam dalam hati kita? Teman-teman, jangan kita sia-siakan kesempatan untuk berbuat baik
hanya karena perbuatan buruk yang nikmatnya hanya sesaat itu. Jangan hancurkan persahabatan dan pertemanan demi emosi kita. Jangan pernah menghancurkan persahabatan atau pertemanan demi enaknya bergosip tentang orang terdekat kita. Jangan hancurkan pertemanan hanya karena iri. Jangan hancurkan pertemanan hanya karena kita mudah dihasut. Apakah nikmat untuk membuli orang lain atau mengkhianati orang lain sebanding dengan trauma yang didapat oleh orang yang kita hancurkan? Teman-teman, kita jangan seperti Yudas yang menyia-nyiakan kesempatan baiknya bersama Yesus dengan mengkhianatinya hanya demi 30 keping uang perak. Yudas tergoda dengan 30 keping uang itu dan menyia-nyiakan kesempatan baik relasi yang sudah dia bangun selama 3 tahun dengan Yesus hanya demi 30 keping uang perak. Dan dia sebenarnya ada kesempatan buat tobat. Tapi ketika dia ada kesempatan untuk bertobat, dia tidak mengambilnya. Yudas menyia-nyiakan hal yang baik demi pengkhianatan yang nikmatnya hanya sesaat. Teman-teman bisa lihat, apakah dia puas setelah dia mendapatkan uang tersebut? Tidak. Dia malah melemparkannya. Dia kabur, dia bunuh diri. Dia merasa bersalah. Dia menyesal. Tapi sayangnya dia tidak mau bertobat. Mungkin boleh di next. Teman-teman, sebagai murid Kristus yang sejati, ya teman-teman di sini anak Kristus ya, nggak anak-anak gelap gitu. Semuanya anak Kristus dan murid Kristus. Tugas kita yang utama adalah membawa terang bagi orang-orang sekitar. Bukan sebaliknya, apalagi menjadi pengkhianat. Itu yang membedakan kita dengan dunia. Ketika dunia mengatakan, oh nggak apa-apa sekali-sekali jadi pengkhianat. Oh nggak apa-apa kok sekali-sekali jahatin teman masa muda. Enggak, itu bukan kita, itu bukan Kristen. Tugas kita membawa terang bagi orang-orang sekitar. Teman-teman, mari kita bertekad untuk memiliki hati yang jujur, yang tulus, dan murni kepada sesama. Tidak berpura-pura, apalagi melakukan satu kejahatan atau pengkhianatan kepada teman kita. Mungkin saat ini hanya teman-teman sendiri yang tahu isi hati teman-teman. Tapi teman-teman harus ingat, kalau Tuhan lebih mengetahui isi hati kalian lebih dalam saat ini. Mau seperti apapun kalian menyembunyikan isi hati kalian dan kalian, Tuhan tahu. Sebelum kalian bilang, Tuhan tahu apa yang kalian rasakan, yang kalian pikirkan saat ini. Mari kita renungkan dua hal ini. Teman-teman boleh jawab dalam hati, renungkan apakah ada hal tersembunyi atau terbuka dari kita yang merupakan pengkhianatan bagi sesama. Maka teman-teman pernah melakukan pengkhianatan, entah itu sama keluarga, sama teman-teman, sahabat, atau siapapun itu. Entah itu tersembunyi atau terbuka. Mari kita ingat-ingat lagi, pernah nggak kita melakukan hal ini itu? Atau kasih waktu 10 detik buat teman-teman berpikir. Mengingat pengkhianatan yang mungkin teman-teman sadari atau tidak sadari pernah dilakukan. Ada. Dan kita ingat juga dampaknya. Apa dampaknya ke orang itu? Orang yang kita hianati. Dan apakah setelah itu kita menyesal atau bangga dan ingin mengulanginya lagi? Ini kita renungkan dan kita flashback. Kalau teman-teman pernah melakukan hal ini, ayo kita bereskan. Kita buang semuanya. Kita bikin tekad untuk tidak melakukannya lagi. Cuman, mungkin aku pernah melakukan satu pengkhianatan atau kesalahan yang menyakitkan hati sesama. Tuhan, aku mohon ampun. Tuhan, aku mau bertobat. Kita sampaikan pada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Mari kita mohon ampun kepadanya dan kita
bertekad untuk bertobat, berubah, jadi orang yang lebih baik, menjadi jujur, tulus, murni, dan tidak berpura-pura di depan orang-orang sekitar kita. Teman-teman, ya, renungan ini akan aku tutup dengan satu ayat di slide paling terakhir. Dan mari kita renungkan ayat ini sambil mendengarkan sebuah lagu yang akan aku share sound, yang kiranya dapat menyadarkan kita semua. Teman-teman, silahkan teman-teman pikirkan sendiri, apakah teman-teman memutuskan untuk menjadi apa? Jadi crewmate atau imposter? Aku bakal share satu lagu, tapi karena keadaannya aku lagi nggak bisa share sound, jadi aku manual aja dari HP aku. Sambil teman-teman lihat layar, lihat ayat ini, teman-teman renungkan. Mari kita renungkan bersama tentang perbuatan kita. Oh ya, ada ya? Coba. Nggak usah aku udah masukin. Iya. Teman-teman, mari kita renungkan tentang masa lalu kita. Pernah nggak kita menyakiti hati teman-teman kita, jadi pengkhianat? Kita renungkan diri sendiri. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Teman-teman, mari kita pikirkan makna dari lagu ini. Dan sekarang, mari kita memilih. Dan teman-teman boleh menjawab dalam hati, apakah teman-teman setelah ini mau menjadi crewmate atau imposter? Selama ini teman-teman yang pernah jadi imposter mungkin dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bertobat. Mari kita memiliki hati yang murni dan penuh kasih dengan teman kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami boleh melihat ribuan tahun yang lalu, di mana ada satu peristiwa yang cukup mengegerkan Tuhan, di mana salah seorang murid mengkhianati gurunya. Tuhan, kami sadar dari situ bahwa orang yang selalu bersama-sama dengan kami tidak menjamin bahwa mereka akan terus setia. Mungkin mereka menjadi seorang pengkhianat. Tapi bagaimana jika itu kami? Bagaimana jika pengkhianat itu adalah kami? Bagaimana jika kami selama ini membukakan hati-Mu, membukakan hati orang-orang sekitar kami, keluarga, teman-teman, dan orang-orang lainnya ya Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk hati kami boleh diubahkan untuk menjadi remaja yang memiliki hati yang tulus dan murni di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan tidak berpura-pura. Kami mohon ampun kalau selama ini kami menjadi pengkhianat ya Tuhan. Dan kami rindu untuk hidup di dalam kasih-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami bertekad untuk berubah. Seperti lagu yang kami dengar, Tuhanku, jika hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Kami mohon ampun ya Tuhan. Dan kami bertekad untuk mau menjadi lebih baik lagi. Dan kaki kami untuk menjadi terang bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang membimbing menyertai masa remaja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Pada MC, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Jessica yang sudah menyampaikan renungan pada hari ini dengan sangat luar biasa. Benar-benar bahwa saya sendiri merasa kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, bahwa kita sering merasa tersudutkan atas orang lain. Jangan-jangan orang-orang di dekat kita itu adalah impostor, tapi kita kadang lupa untuk merefleksikan diri sendiri. Baik, sebelumnya apakah Kak Jessica ada pokok doa yang ingin didoakan hari ini? Aku ini deh, pokok doa aku untuk teman-teman. Maksudnya, aku senang banget bisa melihat teman-teman di sini semua boleh hadir, dan aku berharap semua teman-teman boleh bertumbuh di dalam Kristus ya. Maksudnya, aku udah dengar banyak tentang kalian, dan kiranya kalian boleh menjadi berkat dan terang ya bagi teman-teman di sekitar kalian, di sekolah, dimanapun kalian berada. Itu doa, pokok doa aku yang pertama. Terus yang kedua, karena aku sekarang lagi di kota asalku, aku lagi di Pontianak, jadi aku belum pulang ke Malang, dan minggu depan aku bakal pulang ke Malang. Itu aku mohon doanya supaya aku bisa dilancarkanlah perjalanannya ke Malang dari Pontianak, karena lumayan jauh gitu ya. Ya, aku mohon doanya, dan semoga kita bisa ketemu ya lain waktu gitu, tatap muka, nggak cuma online seperti ini. Ya, itu sih pokok doa aku. Dan yang ketiga terakhir, supaya dalam pembentukan aku boleh menjadi berkat bagi orang-orang semua, bagi semua orang ya. Dan aku sebagai anak-anak muda di tempat aku pelayanan. Thank you ya.
Permisi, apakah suara saya udah kedengeran jelas? Sudah. Untuk pokok doa yang pertama untuk kita semua, lalu yang kedua untuk perjalanan pulang, lalu yang ketiga apa ya Kak tadi? Sempat putus-putus di saya. Tuhan boleh menyertai aku dalam pembentukan aku untuk jadi hamba Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang yang kulayani. Ya. Baik, untuk jadi untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar ya begitu. Permisi Sean, apakah Sean ada di situ? Oke, nggak apa-apa deh. Jeremy ada kah? Ada. Boleh minta bantuannya Jeremy untuk mendoakan pokok doa dari Kak Jessica tadi. Yang pertama untuk kita semua, lalu perjalanan Kak Jessica ke Malang, lalu yang terakhir untuk supaya Kak Jessica bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya, terutama yang dilayani. Kepada Jeremy, saya persilakan untuk berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak. Terima kasih Engkau telah membimbing kami sampai pada siang hari ini. Engkau telah menyatukan kami pada siang hari ini, pada persekutuan ini, dan Engkau telah memberkati persekutuan ini. Sebentar, Kak Jessica akan perjalanan untuk pulang ke Malang. Berkatilah Kak Jessica agar selalu Engkau sertai, selalu Engkau lindungi dalam perjalanannya dari awal sampai akhir. Berkati juga supaya Kak Jessica dapat menjadi berkat untuk orang-orang sekitar maupun orang yang dilayani oleh Kak Jessica. Sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Jeremy yang sudah mendoakan pokok doa Kak Jessica. Sebelum kita benar-benar menutup persekutuan pada kali ini, saya mohon bantuannya kepada Kak Jessica untuk menutup dengan doa. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa ya, semua untuk menutup persekutuan pada siang hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas sekali lagi hati-hatinya kami ucapkan kepadamu untuk segala kasih yang kau berikan pada kami ya Tuhan. Secara khusus kami boleh mengikuti persekutuan pada siang hari ini ya Tuhan. Meskipun mungkin beberapa di antara kami mengalami kendala, baik itu di dalam gadget yang kami pakai, jaringan wifi kami, ataupun seluler kami ya Tuhan, ataupun di antara kami ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh saat ini, tapi kami bersyukur kami boleh mengikuti persekutuan ini dengan baik ya Tuhan. Dan sekarang kami akan mengakhiri persekutuan pada siang hari ini, kiranya Engkau yang sertai kegiatan kami setelah siang ini ya Tuhan. Mungkin beberapa di antara kami ada yang akan melanjutkan pelajaran, mengerjakan tugas ya Tuhan, kiranya Engkau sertai setiap tugas yang teman-teman kerjakan, boleh menjadi berkat ya Tuhan, dan boleh membentuk teman-teman menjadi lebih baik ya Tuhan di masa depan nanti, dan mereka boleh lulus dengan nilai yang baik ya Tuhan dari sekolah ini. Dan boleh juga untuk setiap di antara kami yang mungkin juga akan beristirahat, juga Engkau sertai ya Tuhan, supaya kami boleh manfaatkan waktunya dengan sangat baik ya Tuhan, dengan berkualitas, sehingga kami boleh
tetap sehat ya Tuhan di masa seperti ini. Dan juga untuk beberapa di antara kami yang akan mengikuti kegiatan lainnya, sertai kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Nya kami dengar pada siang hari ini boleh memberkati kami semua, menegur kami, dan membuat kami menyadari untuk menjadi anak terang Kristus ya Tuhan, dan hidup di dalam terang kasih-Mu, dan membedakan kami dengan dunia ini ya Tuhan. Tuhan berkati sertai perjalanan kami ya Tuhan, dan serta kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Jessica yang sudah menutup persekutuan kali ini dengan doa. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah pada persekutuan kali ini. Jangan lupa buat ngajakin teman-teman yang lain buat ikut aktif. Tapi sebelum kita pada live nih, akan ada pengumuman dari Kak Pandu. Kepada Kak Pandu saya persilahkan. Ya, pengumuman dari aku, pertama aku mengucapkan terima kasih buat Kak Jessica yang sudah melayani hari ini. Terus ya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mempersiapkan, juga sudah mau hadir di dalam persekutuan hari ini. Pengumuman dari aku terkait dengan persekutuan minggu depan. Persekutuan minggu depan kita akan bergabung bersama dengan seluruh teman-teman dari Kota Malang. Akan ada acara bersama, persekutuan bersama satu Kota Malang, tetapi tidak di jam persekutuan gitu ya, tapi tetap hari Jumat, tepatnya yaitu jam 3 sampai jam 5 gitu. Jadi bisa diikuti. Sayangnya teasernya sepertinya tidak bisa terputar entah mengapa, tapi ya nanti akan aku share aja di grup gitu. Jadi jam 3 sampai jam 5 jangan lupa untuk datang gitu ya. Jadi itu saja pengumuman dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman atas segala ini di dalam persekutuan hari ini. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di persekutuan-persekutuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih Kak. Masih Kak Jess. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Kak Jessica. Mohon maaf tadi ada sempat delay. Jaringan gini. Masih belum di mute Kak Jess. Ya, sepertinya jaringannya Kak Jessica. Apa jaringanku?